Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita yang dahsyat. Wow, boleh kasih senyum kiri kanannya. Berikan kasih melalui senyuman. Masih dalam tema Valentine's yang beberapa waktu lalu saya rasa tidak terlambat kalau saya mengucapkan Happy Valentine's. Dan juga Imlek dan juga ya itulah ini satu lagi. Dan just remind di Yohanes 3 ayat 16 berkata. Jadi di sini ada gitunya Pastor ya, seru banget. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan yang sorak-sorak buat Tuhan yang percaya. Let's pray. Thank you Jesus. Thank you Lord. We know you are here right now. We would like to praise and worship you. We would like to give all of our life in this place. In the name of our Jesus. You are the love. You are the one. We pray. Amen. Begitu sempurna di mataku, kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh Yesusku, kau begitu. Sama-sama kita katakan sempurna. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi
Kita mau nyatakan begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. di saat aku Percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin Tuhan. Saya sangat bersuka cita Tuhan di tempat ini Tuhan, karena kasih-Mu. Lebih sungguh kami mau katakan, Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Saya undang kita untuk bangkit berdiri dalam kasih Kristus. kasih menyelamatkanku. Sing together. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan luka. Amin, kami percaya Tuhan. Ingat salibnya yang Menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Once more dengan imanmu katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Yesus, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih
kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Once more, Jesus. Kasih-Mu bebaskanku, oh kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya Come on, church. mengubah hidup, Feel His love in this place. kasih-Nya yang Yes. selalu ada. Thank you, Jesus. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Woo! Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi di dalam nama Yesus. Percaya katakan, amin. Sorak-sorak buat Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Woo! Mari setiap kita yang percaya nyanyikan ini buat Tuhan. Seindahnya pelangi, Seterang mentari, seterangnya mentari, namun kau terindah. namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang bumi bergoncang, dan bumi pun tergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. come on yes Jakarta. Sempurna kasih-Mu sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan, Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun kau Yesus. namun Kau yang terindah. Amin. Hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu.
dorong buat Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk persembahan. Bapa mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas berkat-Mu pada setiap kami Bapa. Sekarang kami mau memberi hanya bagi-Mu Tuhan. Kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama-Mu Yesus. Amin. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Oh, tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Oh, kasih-Mu nyata, oh tiada yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Oh, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya
Kau ku sembah, sebab kasih Yesus takkan habis, kan habis kasih-Mu bagiku mengalir, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Sekali lagi kita katakan, kan habis kasih-Mu bagiku mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Kekal selamanya. Yes, bagi Yesus Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Nyatakan segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, Hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Jemaat Tuhan sendiri katakan, Dia hanya bagimu, bagi yes Lord, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya hanya bagimu Yesus. bagi Dia. Segala pujian Hanya bagimu, hanya bagimu segala hormat. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami puji. Hanya bagimu Yesus, hanya bagimu Tuhan glory bagimu. Yesus.
kasih-Mu, takkan habis kebaikan-Mu. Haleluya. Puji nama-Mu Yesus, Kaulah Elohim kami, Kau segalanya. Haleluya. Oh, Haleluya. Oh, Kau sungguh ajaib Tuhan, Kau penolong, Kau penolong. Takkan habis kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, yes. Kami rasakan ya Tuhan. Amin. Angkat tanganmu, angkat wajahmu. Lebih keras lagi katakan, takkan Yesus mengalis kasih-Mu Yesus. Takkan habis, takkan habis kasih-Mu baik Yesus mengalir di sepanjang hidup. Percaya tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku, selamanya, selamanya Kau ku, Yesus Tuhan, selamanya Kau ku sembah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini, di mana kami dapat datang beribadah, kami dapat memuji Tuhan. Bahkan kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, ya Bapa, bukakanlah pikiran setiap kami, sehingga setiap kami dapat mengerti dan tolong kami, supaya kami juga dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami semua anak-anak-Mu. Kami rindu mengetahui dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Shalom. Kurang kedengeran suaranya, sekali lagi shalom. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan aku terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri supaya disayang. Namaku adalah Marshall Blessing, aku lahir di Jakarta 20 Juli 1994. Artinya tahun ini adalah tahun di mana aku memasuki kepala 3, usiaku 30 tahun ini. Aku punya 2 adik perempuan, yang nomor 2 sudah menikah dan yang ketiga masih bekerja. Pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupanku yaitu mendirikan suatu akun rohani Kristen di media sosial, Line, Instagram, bernama Sahabat Blessing. Ada yang pernah dengar Sahabat Blessing? Ada yang sudah follow? Coba yang sudah follow boleh angkat tangan kanannya yang tinggi, colek
teman di kiri dan kanannya yang belum angkat tangan bilang jangan lupa di follow. Itu adminnya di depan. Selain melayani Tuhan secara online, Tuhan juga memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk dapat melayaninya secara onsite, yaitu melayani pasien rehabilitasi yang ada di salah satu rumah sakit jiwa di Jakarta. Kami melayani bersama dengan keluarga dan tim dari Blessing Care Community sebelum pandemi datang melanda dunia ini. Kurang lebih seperti itu gambaran singkat mengenai apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupanku. Dan kalau tadi aku sudah memperkenalkan diri, aku mau kenalan ya sama Bapak Ibu dan teman-teman di tempat ini. Aku mau tanya, siapa yang di sini masih duduk di bangku sekolah ada? Oke, yang sudah duduk di bangku kuliah ada? Angkat tangannya yang tinggi yang masih kuliah. Jangan malu-malu, yang masih kuliah. Oke, terima kasih ya. Yang sudah bekerja ada? Sudah ya. Yang sudah menikah ada? Yang mau menikah ada? Ada ya. Yang siap dengerin firman Tuhan ada? Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Hari ini saya diberikan tema yaitu mengenai prinsip kasih. Kalau kita berbicara mengenai kasih, pastinya kita harus belajar dari pribadi yang memiliki kasih, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih Tuhan kepada kita begitu nyata. Siapa yang percaya Tuhan mengasihi setiap kita, boleh angkat tangannya? Yang percaya, yuk kita dengerin firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh. Judul firman Tuhan yang saya berikan yaitu kasih Tuhan yang ditunjukkan kepada kita. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman dan juga yang mengikuti via Zoom, boleh dikeluarkan buku catatannya supaya ketika firman Tuhan disampaikan, kita dapat mencatat. Dengan mencatat, kita akan lebih mengingat dan kita dapat menceritakan ulang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Judul firman Tuhan hari ini yaitu kasih Tuhan yang ditunjukkan kepada kita. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk YHS Jakarta yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan hari ini. Yuk kita baca dulu firman Tuhan ya, dari surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9 dan ke-10. Saya menggunakan terjemahan Easy Read Version. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9 dan yang ke-10 dikatakan, "This is how God show His love to us. He sent His only Son into the world to give us life through Him. True love is God's love for us, not our love for God. He sent His Son as the way to take away our sins." Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur ya karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat datang beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tahukah saudara-saudara bahwa ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh kehadiran guru-guru palsu. Jadi waktu itu banyak banget guru-guru palsu. Kenapa dikatakan palsu? Karena mereka tidak mengajarkan hal yang benar yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Guru-guru palsu waktu itu menyampaikan ajaran palsu mengenai pribadi dan juga karya yang Yesus Kristus telah lakukan di dalam dunia. Sehingga Yohanes merasa penting bagi dirinya untuk menasihatkan umat Tuhan yang ada pada waktu itu. Supaya umat Tuhan dapat mengetahui bahwa roh kebenaran tidak hanya dapat dikenal melalui suatu ajaran, tetapi dapat dikenal juga melalui sebuah perbuatan kasih yang nyata. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa Tuhan mengasihi setiap umat kepunyaannya, dan kasih Tuhan kepada setiap umat kepunyaannya tidak hanya ditunjukkan melalui perkataan saja, tetapi kasihnya ditunjukkan melalui perbuatan yang nyata, di mana Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia untuk apa? Untuk menebus setiap dosa manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bukan umatnya yang telah lebih dahulu mengasihi Tuhan, tapi Tuhanlah yang lebih dahulu mengasihi setiap umat kepunyaannya. Yang hendak ditekankan dalam ayat-ayat ini adalah Tuhan begitu mengasihi umatnya, di mana hal tersebut ditunjukkan dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya umatnya dapat memperoleh hidup. Saudara-saudara, tahukah betapa penting bagi setiap kita untuk memahami
kasih Tuhan yang ditunjukkan kepada setiap umat kepunyaannya. Sadarilah bahwa Tuhan begitu mengasihi setiap kita karena setiap kita adalah umat kepunyaannya. Siapa yang di sini percaya Tuhan mengasihi dirinya? Angkat tangannya. Bilang gini, Tuhan mengasihiku. Tuhan mengasihimu. Ya, Tuhan mengasihi setiap kita. Dan kasih Tuhan tidak hanya ditunjukkan melalui perkataan, tetapi juga melalui perbuatan yang nyata. Itulah kasih yang sejati. Jadi kalau kita pengen tahu seseorang ini benar-benar sayang gak ya sama aku, jangan hanya kita nilai dari perkataannya saja, I love you. Tapi kita lihat juga dari perbuatannya, apakah dia benar-benar mengasihi kita? Itulah kasih yang sejati. Bukan hanya sekedar Happy Valentine, udah makan belum? Gak cuma sekedar kasih perkataan, tapi ada tindakan nyata juga yang dilakukan. Itulah yang Tuhan telah tunjukkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apa sajakah wujud kasih Tuhan yang ditunjukkan kepada kita? Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 wujud kasih Tuhan kepada setiap kita. Yang pertama, kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita melalui pengorbanannya. Dapat kita lihat nanti di dalam surat Roma pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Yang kedua, kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita melalui pengampunannya. Dapat kita lihat nanti di dalam surat Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-32. Dan yang ketiga, kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita melalui pemeliharaannya. Dapat kita lihat nanti di dalam surat 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Saudara-saudara, tujuan saya datang ke tempat ini yaitu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya pada akhirnya setiap kita dapat memahami prinsip kasih. Dari siapa? Dari Yesus. Tentang arti kasih dan juga bagaimana Yesus mempraktekkan kasih tersebut. Saudara-saudara siap untuk belajar? Kasih tahu kiri kanan seperti ini. Tuhan, ayo dong ikutin. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yang pertama, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanannya. Yuk kita lihat ayat firman Tuhan yang mendasarinya, yaitu dari surat Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dikatakan, But Christ died for us while we were still sinners, and by this God show how much He loved us. Ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh perkataan yang diucapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma waktu itu. Di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus telah mati pada waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa kematian Yesus di atas kayu salib, pengorbanan Yesus di atas kayu salib merupakan wujud kasih Tuhan kepada Rasul Paulus dan juga kepada jemaat di Roma. Ketahuilah bahwa ayat firman Tuhan ini juga berlaku bagi setiap kita yang adalah umat kepunyaan Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada setiap kita melalui pengorbanannya, melalui Yesus Kristus. Siapa yang percaya Yesus Kristus mengasihi setiap kita? Pengorbanannya itu menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar. Yesus tidak hanya menunjukkan kasih-Nya melalui perkataan, tetapi juga melalui perbuatan yang nyata. Apa tujuan Yesus mati di atas kayu salib? Untuk menebus setiap dosa. Orang yang berdosa, orang itulah yang seharusnya dihukum, betul? Orang yang berbuat salah, orang itulah yang seharusnya mendapat hukuman. Tetapi karena kasih yang begitu besar, maka Yesus Kristus mau menggantikan kita, sehingga setiap kita tidak mengalami hukuman, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal di surga. Semua itu dilakukan karena kasih-Nya kepada kita. Tahukah saudara-saudara bahwa wujud kasih yang terbesar yang dapat ditunjukkan seseorang kepada pribadi yang dikasih, yaitu dengan mau memberikan nyawa? Kita lihat ya ayat firman Tuhan-Nya. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 dikatakan, The greatest love people can show is to die for their friends. Siapa yang di sini punya sahabat? Boleh angkat tangannya yang punya sahabat? Yang punya bestie ada ya? Ada yang punya pasangan ada?
Ada ya, siapa yang sayang sama pasangannya? Benar. Coba saya mau tanya, siapa yang rela mati buat pasangannya? Gak ada ya, gak ada. Pikir-pikir dulu gitu ya. Kalau dia baik sama saya rela berkorban. Tapi kalau dia gak baik, syukurin gitu ya. Yesus melakukan hal ini. Dia rela berkorban, dia rela memberikan nyawanya bagi setiap kita. Menunjukkan betapa ia sangat mengasihi kita. Jadi hari ini, apapun keadaan yang sedang kita alami, mungkin kita sedang mengalami situasi yang menurut kita kurang baik. Tapi ketahuilah, itu tidak mengartikan bahwa Tuhan Yesus tidak mengasihi kita. Apapun musim kehidupan kita, Tuhan Yesus mengasihi kita. Oke? Dan itu telah ditunjukkan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan 17 tadi di awal sempat disebutkan ya, saya tambahkan ayat 17-nya dikatakan, yes, God loved the world so much that he gave his only son, so that everyone who believes in him will not be lost but have eternal life. God sent his son into the world. He did not send him to judge the world guilty, but to save the world through him. Tuhan mengasihi dunia ini. Dunia ini berbicara mengenai setiap kita umat manusia yang ada di dalam dunia. Artinya Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Apa yang Tuhan mau? Setiap orang tuh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Supaya apa? Supaya ketika kita meninggalkan dunia ini, kita dapat berada bersama-sama dengannya di sorga. Siapa yang di sini mau masuk sorga boleh angkat tangannya. Yang mau aja, yang mau, saya mah gak maksa. Saya gak bisa bawa saudara-saudara, tapi saya mau kenalkan ada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan, yang tidak hanya dapat mengampuni dosa, tetapi dapat membawa kita ke sorga. Saya bersyukur di tanggal 25 Januari 2024, kurang lebih beberapa minggu yang lalu, ayah saya berpulang ke sorga. Dengan waktu yang sangat singkat. Sebagai seorang anak pertama, jujur saya mengalami sedih atau kehilangan, di mana saya mendapatkan nasihat yang baik, didikan yang baik dari orang tua saya. Tapi saya bersyukur karena selama ayah saya hidup, mencari Tuhan ke berbagai kepercayaan yang ada, akhirnya ayah saya mengambil kesempatan yang terbaik, keputusan yang terbaik, untuk mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Jadi saya sangat percaya papa saya, ayah saya sudah bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Dan saya percaya tidak hanya papa saya, tapi apabila kita hari ini juga mau sungguh-sungguh percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka suatu hari nanti kita akan berjumpa dengan Bapa di sorga. Yang percaya katakan amin. Saya mau tutup bagian yang pertama ini dengan satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-4a dikatakan, you are precious to me and I have given you a special place of honor. I love you. Sadari setiap kita adalah ciptaan Tuhan, sehingga setiap kita begitu berharga dan mulia. Apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, apapun dosa yang pernah kita lakukan, ingat baik-baik bahwa di mata Tuhan setiap kita itu begitu berharga. Jadi jangan hancurkan diri kita dengan terus-menerus berbuat dosa. Ingat, di mata Tuhan kita berharga. Mungkin di mata manusia kita gak berharga. Mungkin kita banyak kekurangan, kita punya banyak keterbatasan, kita punya banyak kelemahan. Tapi yang paling penting tuh apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia, tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Kalau Tuhan bilang kita berharga, kita berharga. Kalau Tuhan bilang kita mulia, kita mulia. Kalau Tuhan berkata I love you, sampai detik ini dan sampai selama-lamanya, Dia tetap mengasihi kita. Kasihnya gak berubah, kasihnya kekal. Kalau dulu Tuhan sayang, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, Dia akan tetap mengasihi kita. Yesus beda sama manusia. Manusia tuh mengasihi situasional. Lu baik sama gue baik sama lu. Lu mengasihi gue mengasihi lu, betul? Tuhan enggak. Karena Dia kasih.
kasihnya nggak berubah. Jadi jangan ragukan kasih Tuhan ya. Karena kasih Tuhan telah ditunjukkan melalui pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus setiap manusia yang berdosa. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Yang kedua, kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita melalui pengorbanannya. Yuk kita lihat di dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32 dikatakan, "Be kind and loving to each other. Forgive each other the same as God forgave you through Christ." Ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Di mana waktu itu Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus untuk mau membuang segala kepahitan. Kepahitan itu berbicara mengenai perasaan sakit hati. Itu harus dibuang. Kegeraman atau dendam itu juga harus dibuang. Kemarahan, pertikaian, fitnah, bahkan segala hal yang jahat itu harus ditinggalkan oleh jemaat di Efesus. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat isi nasihat selanjutnya yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu supaya jemaat di Efesus mau hidup ramah, mau hidup baik hati seorang terhadap yang lain, penuh kasih, artinya penuh belas kasihan kepada sesama, bahkan saling mengampuni sebagaimana Tuhan di dalam Kristus, melalui Kristus telah mengampuni jemaat di Efesus. Ketahuilah bahwa ayat ini juga berlaku di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan mau setiap kita belajar untuk mengampuni sebagaimana melalui Kristus kita menerima pengampunan. Siapa yang di sini mau belajar untuk mengampuni? Angkat tangannya, yang mau aja. Mau ya? Saya percaya banget bahwa setiap orang di dalam perjalanan kehidupannya akan mengalami atau menghadapi satu mata kuliah yang namanya mengampuni. Betul? Setiap orang beda-beda. Ada yang mungkin sulit untuk mengampuni kepada orang tua. Ada yang mungkin sulit mengampuni terhadap saudara. Ada yang sulit mengampuni terhadap teman, terhadap sahabat, terhadap rekan kerja, rekan bisnis. Setiap orang punya subjek yang berbeda-beda, tapi kita menghadapi mata kuliah yang sama, yaitu mengampuni. Saya mau katakan bahwa pengampunan yang Tuhan berikan seharusnya membuat kita mau juga mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa yang di sini nggak pernah buat dosa, boleh angkat tangannya. Siapa yang di sini nggak pernah buat salah, angkat tangannya. Setiap kita dapat melakukan kesalahan, betul ya? Dan kita buat salah, kita buat dosa, tapi Tuhan mau mengampuni kita, betul? Sehingga kasih Tuhan kepada kita seharusnya menjadi landasan bagi setiap kita juga untuk mau mengasihi dan mengampuni sesama. Kita mengasihi, kita mengampuni bukan karena orang itu baik kepada kita, bukan karena perbuatan yang orang itu lakukan kepada kita, tetapi didasarkan atas perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Kalau dasarnya benar, mau orang ngapain kita kek, mau suami kita inin kita kek, istri kita inin kita kek, anak kita mungkin tanpa disengaja melukai hati kita dengan perkataannya, kita akan belajar untuk dapat tetap mengasihinya. Karena kita belajar kasih dari Kristus. Standar hidup orang Kristen, pengikut Kristus itu adalah Yesus. Jadi bagaimana Yesus bersikap, bagaimana Yesus berkata, itulah yang kita ikuti. Kan kita mau jadi seperti Yesus, betul? Jadi seperti Kristus. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dan 15 dikatakan, "Yes, if you forgive others for the wrongs they do to you, then your Father in heaven will also forgive your wrongs. But if you don't forgive others, then your Father in heaven will not forgive the wrongs you do." Saya harus sampaikan kebenaran ini, bahwa pengampunan dari Tuhan itu bersyarat. Wah, sesat nih pendeta. Enggak. Ini yang Alkitab ajarkan, pengampunan dari Tuhan itu bersyarat hanya sejauh mana seseorang mau mengampuni sesamanya. Hari ini kalau kita menyadari, iya, semua dosa bisa saya lalui, tapi untuk mengampuni kayaknya gak bisa deh Marshall. Kamu gak tahu seberapa luka saya ditipu sama orang, saya disakiti sama saudara saya sendiri, saya diusir sama keluarga sendiri,
Saya disakiti oleh perkataan dan perbuatannya. Kamu gak tahu apa yang orang lakukan dalam hidup saya? Ya saya gak tahu. Tapi Yesus tahu. Dan Yesus dapat merasakannya. Karena ketika Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia, dia pernah difitnah. Dia pernah disakiti. Dia pernah terluka oleh orang yang terdekat. Muridnya sendiri. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus ampuni. Dia disangkal sama muridnya sendiri. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Saya percaya kalau hari ini kita masih dapat mendengar kebenaran firman Tuhan, artinya Tuhan sayang sama setiap kita. Lepaskan pengampunan. Kalau kita mau mengampuni sesama, Tuhan akan ampuni kita. Kalau kita gak mau ampuni sesama, Tuhan gak akan ampuni kita. Saya mau kasih tahu bahwa kalau kita tetap menyimpan kemarahan, kita tetap menyimpan kebencian, bahkan kepahitan, itu tidak akan pernah mendatangkan hal yang baik buat kita. Bahkan bisa berujung kepada sakit penyakit. Ya iyalah, dipikirin terus. Kok suami gue jahat banget ya sama gue udah baik sama dia. Kok istri gue begini ya, gak percayaan, handphonenya dibuka terus. Padahal cuma grup alumni doang loh. Ini teman cuma sharing. Iyalah pak, aku cekin, aku takut teman papa sharing lama-lama sherong. Kan dari mata timbul ke hati. Takutnya CLBK pak. Mungkin anak-anak pernah terluka dengan perkataan yang orang tua ucapkan. Tanpa disadari mungkin orang tua mulai membandingkan, kayak kok kamu dong lebih pinter. Digituin. Kayak dedek kamu dong tuh rajin, gak kamu doang diranjang, tidur, goler-goler. Padahal ya kak, aku tuh lagi ngerjain tugas loh kak, kan sekarang online ya kak. Tapi dianggapnya aku males-malesan, aku sakit hati banget. Sakitnya tuh di sini kak. Sampai sekarang saya gak bisa kak ampuni orang tua saya. Saya mau katakan buat anak-anak muda di tempat ini, kalau masih punya orang tua sayangi mereka. Kalau mau bikin bahagia seseorang waktu hidup, mau ajak makan yang enak, mau pergi-pergi yang bagus tempatnya. Waktu hidup bikin seneng. Kontak, hubungin, maaf apa kabar? Maaf jalan yuk, sama teman aja punya waktu, sama orang tua masa gak punya waktu? Betul, orang tua bilangnya betul, kasih tahu tuh anak-anak muda. Kak, orang tua saya sibuk. Nah sekarang buat orang tua nih, yuk kita luangin waktu. Anak butuh uang, tapi anak lebih butuh kehadiran kita. Asal dekat sama orang tua, sama keluarga, itu harta yang gak bisa dibayar dengan uang. Hubungan. Saya berdoa mulai hari ini setiap hubungan dipulihkan. Anak, orang tua, istri, suami, sama teman, sama tetangga. Tetangga saya nyebelin banget parkir mobil, aduh. Amsyong, pusing. Kalau bukan kita yang menunjukkan kasih, siapa lagi? Surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 mengatakan, But if we confess our sins, God will forgive us. We can trust God to do this. He always does what is right. He will make us clean from all the wrong things we have done. Kalau kita menyadari bahwa hari ini masih ada dosa yang kita lakukan, setiap orang dosanya beda-beda ya. Ada yang jatuh dalam dosa pornografi. Saya gak tahu apa yang ada di handphone Bapak Ibu semua atau teman-teman saat ini. Jangan simpan dosa. Karena dosa akan menghancurkan hidup kita. Dosa akan menghancurkan keluarga kita. Dan akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Mungkin ada yang jatuh dalam dosa kemarahan, gak sabaran, kalau lagi naik kendaraan tiba-tiba disalip. Langsung buka kaca. Masih lama banget ya pencet gini. Kalau lama kan gini kan. Pencet set. Dasar lu ya, lu gak tahu siapa gue aja gak tahu. Gitu ya. Gampang emosi, gampang iri hati. Pa, kapan kita ganti mobil tuh? Tetangga ganti mobil terus. Ya iya lama, dia kan showroom gitu ya. Kok dia bisa sih hidupnya enak banget? Kok kita hidupnya begini? Terus mulai membandingkan diri dengan orang lain. Akhirnya lupa bersyukur. Kadang-kadang kita melihat kehidupan orang lain lebih baik, tapi sebenarnya saya mau katakan kehidupan yang sedang kita jalani saat ini adalah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap kita.
Kalau Tuhan menempatkan kita di suatu tempat, pasti ada maksud Tuhan di dalamnya, baik di kampus, di gereja, di dunia kerja, pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Doa sama Tuhan, tanya Tuhan mau apa untuk saya berada di tempat ini? Pasti Tuhan akan berkata bahwa ya, I want you to be like me. Jadi seperti Kristus dimanapun kita berada. Saya mau tutup bagian yang kedua ini dengan satu kisah di dalam Alkitab, di mana waktu itu Yesus sedang mengajar di bait Tuhan. Lalu ketika Yesus sedang mengajar, tiba-tiba ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Yesus, berdasarkan Taurat Musa, wanita yang melakukan perzinahan ini harus dirajam dengan batu sampai mati. Bagaimana menurutmu? Mereka tuh hendak mencoba Yesus. Ini orang pengen tahu, Yesus nih bertentangan dengan Taurat, dengan Tuhan atau tidak? Kan Taurat kan perintah Tuhan. Jadi kalau Yesus gak setuju kan berarti Yesus gak satu frekuensi nih. Yesus berhikmat. Barang siapa di antaramu tidak berdosa, hendaklah ia yang melemparkan batu pertama kali. Yang tua langsung mikir, iya ya, gue udah tua nih, dosa gue banyak. Alkitab mencatat dari yang tertua meninggalkan. Yesus tanya sama perempuan itu, di manakah mereka, tidak adakah mereka yang menghukum engkau? Munculkan ayatnya, Yohanes 8 ayat 11. She answered, no one, sir. Then Jesus said, I don't judge you either. You can go now, but don't sin again. Yesus setuju sama perzinahan? Tidak. Bagi Yesus perzinahan adalah dosa. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia terima pribadinya, dia benci dosanya. Nah ini yang seringkali kita salah. Kita bukan benci dosanya yang dilakukan oleh seseorang, tapi kita benci pribadinya. Yang kita harus bencikan perbuatannya, betul? Dosanya, bukan pribadinya. Jadi kalau mau koreksi orang, terima dulu pribadinya baru dikoreksi. Jangan dikoreksi di awal, langsung mental tuh orang. Langsung gak bener. Ini prinsip kasih yang Yesus ajarkan, terima pribadinya, kita benci dosanya. Ya, kita belajar bahwa dari kisah ini Yesus adalah pribadi yang memberikan kesempatan untuk seseorang untuk bertobat. Hari ini masih ada kesempatan, pintu masih terbuka, yuk jangan sia-siakan kesempatan itu untuk mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Jangan ngakuin di depan saya gak bisa ngampunin saudara. Yesus yang sanggup mengampuni dosa kita. Ya, yang pertama melalui pengorbanan, yang kedua melalui pengampunan, yang ketiga yaitu melalui pemeliharaannya. Yuk kita lihat ayat firman Tuhan yang mendasari dari surat 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7 dikatakan, give all your worries to him because he cares for you. Ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada para penatua atau para pemimpin gereja waktu itu untuk menggembalakan setiap jiwa yang Tuhan percayakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi Rasul Paulus, setiap jiwa-jiwa yang datang itu bagaikan domba milik kepunyaan Tuhan yang harus dituntun sesuai dengan kehendak dan aturan Tuhan. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat isi nasihat selanjutnya yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada para penatua atau para pemimpin gereja waktu itu. Untuk apa? Untuk mau menyerahkan segala kekhawatiran yang mereka alami kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah pribadi yang memelihara kehidupan mereka. Saya percaya bahwa ayat firman Tuhan ini juga berlaku bagi setiap kita. Tuhan juga memberikan pemeliharaannya kepada setiap kita yang adalah umat kepunyaannya. Dipelihara, dirawat, dijaga. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama kita. Firman Tuhan ini jelas mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Artinya manusia bisa khawatir. Khawatir boleh, sedih boleh. Yang gak boleh adalah hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam kesedihan. Marah boleh, yang gak boleh hidup di dalam kemarahan. Aduh ya Marshall tahu aja nih. Kamu tahu gak nih, saya banyak cicilan. Saya khawatir, anak saya makin gede. Gak tahu kan biaya uang sekolah mahal. Saya khawatir banget. Kemarin si Dede nih sempat gak bisa terima rapot nih karena belum sempat bayaran. Kontrakan rumah mau habis Marcel, beras, sembako ini semua kebutuhan naik, tapi gaji suami saya nggak naik. Saya khawatir, saya takut. Ini gimana ya kak? Saya tuh sampai sekarang masih jomblo kak.
Saya takut gak dapet pasangan, Kak. Kak gimana ya, saya udah kuliah, udah lulus sih Kak, ya puji Tuhan. Saya cum laude Kak, cum laude. Gak sombong Kak, cum laude Kak, cum laude. Tapi sampai sekarang saya belum dapat kerja Kak. Saya takut Kak. Kak gimana ya, Marshall gimana ya, saya udah nikah loh. Tapi sampai sekarang saya belum dapat keturunan, saya takut, khawatir. Kak Marshall gimana ya, saya gak tahu masa depan saya akan seperti apa. Saya tuh rantau. Saya bukan dari Jakarta Kak, saya kebetulan aja lagi ada kerjaan di Jakarta. Saya nggak tahu bagaimana masa depan saya lanjut atau tidak ya Kak. Setiap orang dapat mengalami kekhawatiran, tapi firman Tuhan mengajarkan apabila kita mengalami kekhawatiran serahkan kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada jalan keluar. Kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang kelima mengatakan depend on the Lord, trust in Him, He will help you. Tuhan mau kita percaya kepadanya. Yang menjadi pertanyaan adalah kita percaya kepadanya berapa persen? Tuhan mau kita percaya kepadanya dengan segenap hati. Berarti 100%. Kalau 90% berarti kita belum percaya. Hari ini yuk kita kembali menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetaplah percaya bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan. Saya mau tutup bagian ini dengan ayat yang terakhir. Saya undang tim praise and worship dan pemusik boleh maju ke depan. Terima kasih. Surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19 mengatakan, My God will use His glorious riches to give you everything you need. He will do this through Christ Jesus. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara-saudara perlukan. Mungkin ada di antara kita yang sedang membutuhkan kesehatan. Marshall, kamu tahu nggak, saya tuh lagi sakit. Saya tiap bulan harus kontrol ke rumah sakit, beli obat, kata dokter obatnya nggak boleh putus diminum. Marshall, kamu tahu nggak, sampai sekarang saya tuh belum punya tempat tinggal, rumah masih kontrak, bahkan saya dikasih pinjam doang nih sama keluarga saya. Marshall, kamu tahu nggak, sampai sekarang tuh saya belum punya pekerjaan dengan gaji yang cukup buat kebutuhan keluarga. Mungkin saya nggak tahu secara spesifik apa pergumulan yang sedang kita alami, tapi saya percaya setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Saya mau katakan bahwa Tuhan tahu apa yang kita perlu. Jangan takut, jangan khawatir. Selama kita punya Tuhan, maka segala hal yang kita butuhkan pasti Tuhan Yesus cukupkan. Yang percaya katakan amin. Asal kita berada di dalam jalan yang benar, Tuhan akan sediakan segala hal yang kita butuhkan. Boleh next slide? Apa sajakah wujud kasih Tuhan yang ditunjukkan kepada kita? Yang pertama, kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita melalui pengorbanannya. Yang kedua, ditunjukkan melalui pengampunannya. Dan yang ketiga, melalui pemeliharaannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap kita. Amin. Saya mau undang kita semua boleh menyanyikan satu lagu yang berjudul Sungguh Indah. Ya, yang udah tahu lagunya boleh sambil tutup mata. Lagunya sangat memberkati dan menguatkan iman kita. Yuk mari kita nyanyikan sama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar
Sungguh indah. Kita mau ulangi lagu ini dari awal. Tutup mata kita sungguh-sungguh dan katakan dengan iman. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Keyboard saja mainkan ref ini secara perlahan. Saya undang semuanya boleh tutup mata. Saya mungkin gak tahu apa yang sedang menjadi ketakutan saudara-saudara di tempat ini. Apa yang sedang menjadi pergumulan atau kekhawatiran yang sedang dialami oleh saudara saat ini. Mungkin ada dosa tertentu yang saudara berjuang untuk tidak jatuh di dalam dosa pornografi, dosa perzinahan, berbohong, dendam, kepahitan, kekecewaan. Tapi hari ini saya mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus sayang sama kita. Kasih-Nya begitu besar. Dengan tangan ini seringkali kita suka ngetik yang gak benar. Kita suka gosipin orang, kita suka ngomong yang gak baik. Kita posting hal-hal yang gak baik, kita browsing hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi tangan Tuhan yang dipaku di atas kayu salib. Kaki ini yang seringkali melangkah ke tempat yang gak benar. Tuhan udah bilang jangan pergi ke sana, jangan masuk ke sana, lalu kita melangkah ke sana dan kita terjatuh di dalam dosa. Tapi kaki Tuhan yang dipakukan di atas kayu salib. Mulut ini yang kadang suka asal nyablak, ngomong gak disaring, melukai hati suami, melukai hati istri, melukai hati anak, melukai hati tetangga, melukai hati sahabat, teman, rekan kerja. Tapi mulut Yesus yang ditampar. Pikiran ini yang suka mikir hal-hal yang gak baik, suka mikir hal-hal yang jahat, suka mikir hal-hal yang najis, tapi kepala Yesus yang dimahkotakan duri. Harusnya kita yang dihukum saudara, harusnya kita yang mati.
Harusnya kita yang menerima hukuman itu, orang yang salah itu olah yang dihukum. Tapi karena Yesus sayang sama kita, kita adalah anak-anaknya. Dia mau kita selamat. Dia mau kita baik keadaannya. Dia mau kita masuk surga. Yesus gak minta apa-apa, Yesus cuma minta kita percaya kepadanya. Hari ini kalau kita sempat ragu, kita mulai berpikir Tuhan gak sayang sama kita, kita mulai merasa diri kita gak berharga, ingat baik-baik, hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia, tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Belajarlah arti dan cara mengasihi dari Tuhan Yesus yang adalah teladan bagi setiap anak-anaknya. Belajarlah arti dan cara mengasihi dari Tuhan Yesus yang adalah teladan bagi setiap anak-anaknya. Hari ini, siapa di antara saudara yang percaya bahwa kasih Tuhan begitu besar bagi saudara? Saya undang yuk kita semua boleh bangkit berdiri dari tempat duduk saat ini juga. Saya kasih waktu untuk saudara-saudara berdoa secara pribadi sama Tuhan Yesus. Kalau ada nama seseorang yang mungkin pernah melukai hati saudara, yuk sebut namanya di dalam doa dan lepaskan pengampunan. Kalau ada keluarga, teman, sahabat yang saudara-saudara rindu bisa mengenal Yesus, yuk doakan mereka. Kita gak pernah tahu berapa lama Tuhan akan datang kembali, atau mungkin kita yang lebih dahulu kembali kepada Tuhan. Hari ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita berdoa. Saya kasih waktu untuk saudara-saudara berdoa. Ampuni dirinya. Ampuni sebagaimana aku telah mengampunimu, kata Tuhan. Doakan orang tuamu, doakan adik kakakmu. Kalau udah lama gak komunikasi, yuk sepulang ibadah kita tanya kabarnya, kita video call, kita ajak makan, kita ajak jalan. Letakkan kedua belah tangan di hati kita, saudara-saudara. Saya pengen dengar suara saudara-saudara aja, yuk katakan dengan lembut. Sungguh Tuhan Yesus, maafin kami ya, kalau selama kami hidup, kami sering melukai hati-Mu. Kami masih suka buat dosa, ampuni kami ya Tuhan. Kami tahu Engkau sangat sayang sama kami. Engkau berkata di dalam firman-Mu, jikalau kamu mengasihi aku, turutilah segala perintahku, kata Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan, kami mau berjuang untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Tolong kami, supaya kami dapat mengasihi sesama kami sebagaimana Engkau mengasihi kami ya Bapa. Ampuni kami. Kami percaya selagi masih ada waktu, artinya masih ada kesempatan untuk kami berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya.
Kami akui dosa kami akui kesalahan kami percaya bahwa kami telah diampuni. Dan ini adalah kesempatan untuk kami tidak hanya merasakan kasih-Mu, tapi juga untuk mau membagikan kasih-Mu kepada keluarga, kepada teman, kepada sahabat, kepada rekan kerja, dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa, berkati setiap saudara-saudaraku di tempat ini, bahkan yang mengikuti via Zoom. Tuhan Yesus yang memberkati dan mengurapinya. Berikan kesehatan, berikan damai sejahtera, berikan kelimpahan, sehingga dengan berkat yang Tuhan percayakan hidup kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Baik, jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Goodness of God. This goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been Faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able,
Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, hari ini Bapak Ibu kita diberkati oleh anak-anak sekolah minggu. Hari ini anak-anak Bapak Ibu memperkatakan satu perkataan firman Tuhan. Mama papanya baik-baik saja. Keluarganya aman dalam perlindungan Tuhan. Setuju katakan amin? Ini adalah isi hati anak-anak Bapak Ibu. Kekhawatiran gak penting. Yang ada adalah kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan dan keluarga Bapak Ibu. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat ya, Bapak Ibu sudah dapat coklat dari anak-anak Bapak Ibu semuanya? Ya, belum dapat ya. Jangan lupa Bapak Ibu pulang dari tempat ini traktir anak-anaknya Bapak Ibu semuanya. Oke, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sambil kita nanti akan melihat pengumuman dari YS News. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tidak ada henti-hentinya kami berterima kasih atas kebaikan-Mu. Dan saat ini kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau.
Karena kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Yang siap memberikan yang terbaik buat Tuhan, sama-sama kita katakan. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Once more, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Boleh kita bertepuk tangan di atas kepala. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami mau katakan, Kau dahsyat Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Once more. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin. Sorak-sorai, ayo buat Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Yang diberkati Tuhan di pagi hari ini kita lambaikan tangan. Yes, percaya bahwa ada kebaikan Tuhan di dalam keluarga kita, katakan amin. Yes, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mengucap syukur Tuhan buat kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pengorbanan, pengampunan, dan pemeliharaanmu itu menjadi kekuatan buat kami Tuhan di dalam langkah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan di setiap langkah kami ada kebaikan Tuhan. Di setiap apa yang kami kerjakan itu ada kebaikan Tuhan. Di setiap apa yang kami katakan itu ada kebaikan Tuhan. Dan di mana ada kebaikan Tuhan, di situ ada pemulihan, ada kesembuhan, ada penyertaan Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat seminggu ke depan
kami ada di dalam momen-momen terbaiknya Tuhan. Kebajikan, kemurahan Tuhan, itu yang memenuhi keluarga kami, masa depan yang terbaik, berkat yang luar biasa, itu yang memenuhi lumbung-lumbung dapur kami. Kami percaya Tuhan, kami gak akan takut mara bahaya, karena ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Sama-sama Bapak Ibu kita akan angkat kedua tangan kita. Syakarara parararara baparara. Sikiara baparara baparara. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan buat seminggu ke depan ada keberhasilan, kesuksesan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sikiara raparara baparara baparara. Biar berkat daripada Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perantaran kuat kuasa Roh Kudus memberkati engkau, membuat engkau berbeda, menyertai, menyinari engkau dan memberikan damai sejahteranya. Shalom atas pekerjaanmu, shalom atas rumah tanggamu, shalom atas anak-anakmu, shalom atas seluruh yang kau kerjakan. Tuhan Yesus buat berhasil bahkan berlipat kali ganda. Yang sudah terima berkat yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup.